Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan di majelis ilmu. Nikmat dari sebagian nikmat Allah Subhanahu wa taala yang agung, yang hendaknya kita senantiasa bersyukur kepadanya. Baik. Dan kita di pembahasan ini masih pembahasan kita masih mengkaji dari pembahasan kitab Fadl al-Islam. Kitab Fadl al-Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najri rahimahullah ta'ala. Ya. Dan sebelum kita masuk di bab yang ketiga di tafsir al-Islam, kita simpulkan dulu dari pembahasan sebelumnya. Di athar yang kedua tentang kewajiban masuk dalam agama Islam. Tapi penulis rahimahullah ta'ala membawakan athar yang kedua dari athar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ini sudah kita bahas ya. Walaupun kesimpulan faedah kita akan terangkan di malam hari ini. Baik. Kita baca ulang dari athar beliau setelah kita terangkan sebelumnya dari rawi dari athar ini, dan sampai pada sanadnya kepada Abdullah bin Mas'ud dari riwayat Muhammad bin Waddah. Ini sudah kita terangkan ya, bahwasanya riwayat ini ada kelemahan dalamnya, tapi dia datang dalam banyak jalan sehingga bisa dikuatkan oleh para ulama. Dan dia ada hadis yang mirip dengan athar ini ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sudah kita baca ya dari perkataan Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata radhiyallahu ta'ala anhu, "Laisa 'amun illa walladhi ba'dahu asyarrun minhu. La aqulu 'amun amtar min 'am, wa la 'amun akhsabu min 'amin, wa la amirun khairun min amir. Lakin dhahabu ulama'ikum wa khiyarikum. Thumma yahduthu aqwamun yakisuna al-umura bi'ara'ihim. Fayahdamul Islamu wa yathlam." Ya, ini sudah kita terangkan. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Laisa 'amun illa walladhi ba'dahu asyarrun minhu." Tidak ada suatu tahun kecuali setelahnya itu, yang datang setelahnya itu lebih jelek darinya. Ya. Kata beliau, "La aqulu 'amun amtar min 'am." Aku tidak katakan ada tahun yang lebih berhujan daripada tahun sebelumnya. Ya, wala amun akhsabu min amin. Dan juga tidak aku katakan ada tahun yang lebih subur tanamannya, begitu ya. Dan daripada tahun sebelumnya. Wala amirun khairun min amirin. Yang tidaklah aku katakan ada pemimpin yang lebih baik daripada pemimpin sebelumnya.
Tapi yang dimaksud di sini kata beliau, lakin dhahabu ulamaikum wa khiyarikum. Akan tetapi perginya ulama kalian, orang-orang berilmu di antara kalian, dan orang-orang terbaiknya di antara kalian. Thumma yahdutsu aqwamun yakisuna al-qauma, thumma yahdutsu aqwamun yakisuna al-umura bi araihim. Kemudian muncullah kaum-kaum yang mereka mengkiaskan perkara-perkara dengan pendapat-pendapat mereka. Nah, fayahdamul Islam atau fayahdamul Islam wa yathlam. Maka Islam ketika itu akan hancur dan dia akan terpecah. Baik. Ini sudah kita terangkan dari athar ini. Jelas penulis rahimahullah taala membawakan athar ini untuk menjelaskan kepada kita sisi kewajiban masuk dalam agama Islam. Ya, di lafaz yang terakhir ya, tatkala para ulama telah pergi dengan orang-orang terbaiknya, kemudian muncullah kaum-kaum yang mereka mengkiaskan agama itu dengan pendapat-pendapat mereka, sehingga Islam akan hancur dan terpecah. Dari sini kata para ulama, ada sisi kewajiban seorang masuk dalam agama Islam ya, dengan cara memuliakan ilmu dan para ulama. Ya. Bagaimana caranya dia bisa istiqomah dalam agama ini? Ya, dengan cara dia belajar agama. Dan dia ambil ilmu dari para ulama, dari orang-orang yang berilmu. Ya, dari orang-orang yang berilmu. Nah, dia duduk di majelis-majelis ilmu, ya, dari taman-taman surga yang ada di muka bumi ini, yang dengannya dia akan mendapatkan dari keberkahan dari ilmu tersebut. Nah, karena kapan dia tidak belajar agama, ya, dia tidak berilmu, belajar agama, dan dia berteman dengan orang-orang yang berilmu, maka dia akan hancur. Ya, dia akan hancur. Mungkin sebab keistiqomahan seorang hamba diantaranya ya. Kewajiban kan sudah kita bahas di athar sebelumnya juga, dari athar siapa? Hudzaifah bin al-Yaman ya, tentang wajibnya istiqomah itu. Nah, jadi istiqomah adalah hal yang wajib. Dan seorang tidak akan bisa istiqomah dalam agama kalau dia tidak mempelajari agama Allah dengan cara yang benar, dari ahlinya, dari sumber yang benar, dan metodenya benar dalam cara belajar. Baik. Ini dari faedah pokok athar ini ya, menjelaskan kepada kita akan kewajiban seorang masuk dalam agama Islam dengan cara dia mempelajari ilmu agama, dia muliakan para ulama. Karena kapan tidak seperti itu, maka akan hancur keislamannya, akan terpecah belah urusannya. Ya, dipahami ya? Baik. Itu faedah pokok ya. Adapun faedah-faedah tambahan dari athar ini, ya, di sini penjelasan kepada kita bahwasanya ya, terdapat padanya dari ciri hari kiamat, dari ciri-ciri hari kiamat, dengan apa, semakin bertambahnya waktu, bergantinya hari, bergantinya bulan, bergantinya tahun, itu bukan menambah kebaikan ya, tapi menambah apa? Kejelekan yang datang setelahnya begitu. Itu dari hal yang hendaknya kita senantiasa ingat ya. Semakin jauh zaman seorang dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu akan semakin apa? Akan semakin banyak kejelekan di situ. Dan itu merupakan ciri hari kiamat. Ya, Nabi diutus saja itu kan sudah ciri hari kiamat, dari ciri kecil hari kiamat, dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbelahnya bulan di masa Rasulullah, itu dari ciri hari kiamat yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan telah terbelah apa? Bulan.
Nabi belah ketika itu. Ya, dengan izin Allah bulannya terbelah. Baik. Dan semakin berlalu waktu demi waktu, masa demi masa, semakin jauh dia dari zaman Nabi, maka semakin banyak kejelekan di situ. Ya, dipahami ya. Mungkin dari faedah yang hendaknya kita ambil ya. Bukankah Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang mutawatir, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik ya manusia itu kata Nabi adalah yang hidup di zamanku. Ya, itu manusia yang terbaik. Itu zamannya siapa? Para sahabat kan? Kemudian yang datang setelahnya, ini zaman siapa? Tabi'in. Kemudian yang datang setelahnya, zamannya tabi'in. Ya, itu berurut begitu ya, kebaikan. Yang paling baik adalah zaman para sahabat, zaman Nabi dan para sahabatnya. Kemudian di bawahnya lagi zaman tabi'in. Kemudian di bawahnya lagi zaman tabi'in. Jadi semakin jauh masa dari zaman Nabi SAW itu semakin apa? Semakin kurang kebaikannya. Ya, kalau kurang kebaikan, itu kejelekan akan semakin apa? Semakin banyak. Nah, karena kata Ibnu Mas'ud tadi sudah kita terangkan, laisa amun illa waladhi ba'dahu asyarrun minhu. Tidak ada datang tahun kecuali yang setelahnya itu lebih jelek daripada tahun sebelumnya. Dan ini mirip dari hadis Nabi SAW dalam riwayat Al-Bukhari yang sudah kita baca ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ismiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa waladhi ba'dahu syarrun minhu. Ya, bersabarlah kalian. Jadi disuruh bersabar ya. Dan bukan dia putus asa. Bersabar karena tidaklah datang suatu zaman kepada kalian kecuali setelahnya itu lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Terus berlalu sampai munculnya Dajjal. Ya, sampai munculnya apa? Dajjal. Baik. Membawa fitnah yang sangat besar di muka bumi ini. Baik. Mungkin dari faedah yang sangat agung dari athar ini ya. Kemudian juga dari sini juga diterangkan kepada kita dari faedah athar ini bahwasanya kejelekan itu bukan diukur dengan banyaknya hujan. Ya, atau kebaikan itu bukan diukur dengan banyaknya hujan di sebuah tahun misalnya. Di suatu musim ada lebih subur daripada musim sebelumnya misalnya, ya. Atau mungkin bagusnya pemimpin misalnya kan, ya. Bukan itu diukur. Karena ini kan hal-hal yang Allah di situ bolak-balikan di antara manusia. Ya, mungkin tahun ini lebih berhujan daripada sebelumnya, mungkin tahun ini lebih subur daripada sebelumnya, dan mungkin tahun ini lebih baik pemimpinnya daripada tahun apa sebelumnya. Ya, itu tetap dikatakan lebih jelek datang setelahnya begitu. Coba diperhatikan ya, seperti kisah tahun Al-Hajjaj bin Yusuf. Ya, saya kira sering dengar kan nama Al-Hajjaj bin Yusuf. Ini dari pemerintah yang zalim ketika itu ya. Ya, dia ini hidup masih banyak para sahabat di situ. Dia membunuhi para ulama. Nah, dan sahabat di situ juga ada yang dibunuh. Ya. Tapi apa pesan Anas bin Malik tadi yang sudah kita baca? Isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa waladhi syarrun minhu. Ya, bersabarlah kalian. Tidaklah datang suatu zaman pada kalian kecuali setelahnya itu lebih jelek. Ya, illa waladhi ba'dahu syarrun minhu, daripada sebelumnya. Ya, setelah zaman Al-Hajjaj bin Yusuf, di situ muncullah zamannya siapa? Umar bin Abdul Aziz. Ini pemerintah yang adil, yang berilmu. Ya. Tapi kata para ulama, ya, dimaklumi ya di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz itu dipenuhi dengan keadilan. Ilmu itu dimuliakan. Ya. Nah, agama hidup ketika itu. Tapi kata para ulama, zaman Al-Hajjaj bin Yusuf itu lebih baik daripada zamannya siapa? Umar
bin Abdul Aziz. Karena kenapa? Karena di masa zaman Al-Hajjaj bin Yusuf itu masih banyak para sahabat yang hidup. Masih banyak para sahabat yang hidup. Tapi di zaman Umar bin Abdul Aziz itu sedikit sekali. Ya, tetap lebih baik apa? Zamannya Al-Hajjaj bin Yusuf. Karena tadi ukurannya kayak tadi. Dilihat kepada apa? Semakin dekatnya dia dengan masa Nabi SAW, maka itu semakin apa? Semakin baik. Dipahami ya? Baik. Jadi bukan diukur dengan kebaikan, itu bukan diukur dengan banyaknya hujan atau suburnya tanaman atau bergantinya pemimpin yang baik, bukan itu. Bukan itu ukuran kebaikan ya. Tapi ukuran kebaikan itu dengan ilmu. Ya, semakin seorang itu dia belajar agama, ya, dimuliakan para ulama, maka ini akan semakin menunjukkan akan bertambah baiknya kehidupannya begitu. Ya, dirinya dan agamanya. Jelas ya? Baik. Ini hendaknya diingat ya. Dari faedah yang sangat agung dari dalam athar ini. Kemudian juga dari sini juga diterangkan kepada kita dari musibah ya yang menimpa umat. Ini musibah yang sebenarnya ya, tatkala seorang itu ditinggal mati oleh para ulama, dengan perginya para ulama. Ya, dan perginya para ulama itu kata para ulama dengan dua cara. Dengan dua cara. Yang pertama dengan cara Allah wafatkan alim tersebut. Ya. Para ulama tersebut diwafatkan dia. Itulah cara Allah mengangkat ilmu agama dari muka bumi ini. Itu diterangkan dalam hadis ya, riwayat Al-Bukhari Muslim, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibadi walakin biqadbil ulama. Ilmu tidak akan dicabut dengan serta-merta sekaligus begitu ya. Dicabut dari hamba-hamba. Tapi bagaimana cara Allah mencabut ilmu tersebut? Ya, dengan cara diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Sampai ketika Allah tidak menyisakan seorang alim pun, maka manusia di situ mengambil para pemimpin-pemimpin yang apa? Yang jahil. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilm fadallu wa adallu. Kalau mereka ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Ya, ini mirip dengan athar yang telah kita bacakan tadi ya. Ketika para ulama sudah meninggal, banyak yang wafat, muncul orang-orang yang jahil, tampil begitu ya. Dia bicara juga dengan nama agama kadang, tapi hakikatnya itu bukan orang yang berilmu, bukan orang yang apa? Yang berilmu. Ya. Nah, yang jadi masalah itu orang-orang yang dengarkan, banyak yang tertipu di situ. Ya, banyak yang apa? Yang tertipu. Ditanya akan suatu masalah, ya, dia fatwakan tanpa ilmu, sehingga sesat apa? Menyesatkan. Ini banyak ya terjadi di masa kini ya. Karena semakin sedikitnya ulama dan banyaknya orang-orang yang apa? Yang jahil. Baik. Jadi musibah ya yang menimpa umat. Kemudian cara yang kedua yang dikatakan perginya para ulama itu dengan cara dibunuh. Ya, kalau tadi diwafatkan langsung oleh Allah dengan cara yang baik begitu ya. Cara yang kedua ini juga cara yang baik sebenarnya. Allah wafatkan mereka tapi dengan cara apa? Dibunuh. Ya. Perhatikan Umar bin Khattab. Beliau wafatkan dengan cara apa? Dibunuh kan? Utsman bin Affan juga seperti itu. Ali bin Abi Thalib. Ya. Lihat para ulama ahli qiraah itu yang Nabi utus ketika itu ya, untuk mengajari manusia ilmu ya, di suatu daerah. Di tengah jalan mereka dibunuh ya, jumlah mereka itu sekitaran 70 orang, semua dari para ulama ya, ketika itu dibunuh oleh dua suku dari suku yang terlanat ketika itu ya. Itu kadang dengan cara seperti itu ya,
Tapi mereka ketika dibunuh itu mati syahid. Ya, mati dalam keadaan baik karena mereka mati di atas apa? Di atas ilmu. Nah, itu dua cara Allah mewafatkan para ulama. Baik. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dari faedah athar ini juga, ya, dari bahaya berfatwa tanpa ilmu. Ya, bahaya berfatwa tanpa apa? Tanpa ilmu. Karena dikatakan tadi, ya, apa? Thumma yahdutsu aqwamun yaqisunal umura bi ara'ihim. Muncullah kaum-kaum mereka mengkiaskan perkara itu dengan pendapat-pendapat mereka. Maka dikatakan di akhir dari kisahnya atau athar ini, fayahdamul Islam wa yathlan. Maka Islam akan hancur dan terpecah begitu. Ini dari bahaya berfatwa tanpa ilmu, ya. Tadi sudah kita baca juga hadisnya. Mereka sesat dan menyesatkan. Ya. Dipaham, ya? Baik. Kemudian juga dari sini juga diterangkan kepada kita bahwasanya dari athar ini juga penjelasan bahwasanya kias itu ada dua macam. Ya. Kias itu ada dua macam. Ada kias yang benar dan ada kias yang batil, yang salah, ya. Ya. Kalau kias yang benar itu dipakai dalam dalil. Ya. Karena yang dipakai itu kan ayat Al-Quran, hadis, ijma para ulama, ada kias, begitu kan? Itu yang dipakai, ya. Dari sisi seorang itu berdalilkan dengan suatu perkara. Tapi ada kias yang kedua yang batil. Ya, dia kiaskan perkara padahal yang tidak ada hubungannya kadang, ya, dengan perkara itu tanpa ilmu. Akhirnya akan menimbulkan apa? Tadi itu menimbulkan kesesatan dan menyesatkan manusia yang lain. Baik. Akhirnya dari sebagian faedah-faedah dari athar yang telah kita bacakan ini, ya. Baik. Dengan ini selesai sudah bab yang kedua ini, pembahasan seputar kewajiban untuk masuk dalam agama Islam. Itu nanti kita lihat situ, ya, di kesimpulan-kesimpulan pembahasannya sudah diterangkan di poin-poin pembahasan yang sudah kita berikan di situ, ya. Kita simpulkan dulu bab yang kedua sebelum kita masuk di bab yang ketiga. Jadi di sini diterangkan kepada kita, ya, bab yang kedua ini kan tentang kewajiban apa? Masuk dalam agama Islam. Itu dengan metode-metode yang sudah diterangkan, ya, oleh Syekh di situ, ya. Yang pertama kan di awal-awal kali beliau terangkan di situ tentang sempurnanya agama ini, tentang keutamaan Islam. Maksudnya Islam itu adalah agama yang diridhai. Ya, kapan dia beragama selain Islam, maka tidak diterima agamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan wajib. Menunjukkan akan apa? Wajibnya masuk dalam agama Islam. Ya, sekedar dia masuk Islam saja, itu sudah sebab apa? Keselamatan. Dipahami, ya? Itu dari satu poin, ya, yang hendaknya kita tahu. Kemudian juga dari situ juga dari poin yang lain yang hendaknya kita yang sudah diterangkannya di pembahasan sebelumnya, ya, seorang itu ketika dia masuk Islam itu ada cara-caranya, ya, ada metode-metodenya. Di antaranya sudah diterangkan dengan mengikuti jalan yang lurus, dengan dia mengikuti jalan yang lurus. Ini sudah diterangkan di ayat yang ketiga, ya. Dan menunjukkan di sini juga ada keutamaan Islam. Islam itu adalah agama yang lurus, yang tidak ada bengkok padanya. Ya, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sudah diterangkan dari sini juga penjelasan dari sisi wajibnya masuk dalam agama Islam. Ya, itu dengan cara dia mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tinggalkan bid'ah-bid'ah. Ya, dia taati Rasulullah. Dia tinggalkan sunnah-sunnah jahiliyah. Ya, ini menunjukkan akan kesempurnaan Islam. Menunjukkan akan kesempurnaan agama Islam ini. Ya, paham, ya? Dia adalah agama yang tidak butuh tambahan dan tidak butuh apa? Pengurangan. Sudah sempurna. Ya, semenjak dahulu. Itu kan sudah diterangkan oleh Syekh, melibatkan hadis-hadis, ya. Ancaman siapa yang mengada-adakan
dalam agama perkara baru, tidak akan diterima oleh Allah. Ya. Yang beramal amalan yang tidak diterangkan, yang tidak ada tuntunannya, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dipahami ya? Dan diterangkan lagi, diperkuat lagi setelahnya dengan hadis yang lain. Jangan cara mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang mentaati Rasulullah, dia masuk surga. Yang tidak mentaati Rasulullah, itulah yang masuk dalam api neraka, waliyadzubillah. Ya. Baik. Kemudian beliau terangkan di situ sunnah-sunnah jahiliyah, pembahasannya sudah kita bahas ya. Dan tadi terakhir beliau singgung dua athar yang sudah kita bacakan tadi ya. Dari athar Hudzaifah tentang wajibnya istiqamah. Ya, dan tadi athar yang kedua dari athar Abdullah bin Mas'ud tentang wajibnya seorang itu dia berislam dengan cara dia memuliakan ilmu dan para ulama. Baik. Makanya dari kesimpulan-kesimpulan pembahasan di bab yang kedua ini ya, tersimpul tadi dari metode seorang dalam berislam, dan juga padanya ada keutamaan Islam tadi. Dari sisi Islam sebagai agama yang diridhai, Islam adalah agama yang lurus, Islam adalah agama yang sempurna, yang tidak butuh tambahan dan pengurangan. Dan tadi diterangkan dari keutamaan-keutamaan yang lain dalam bab yang kedua ini. Baik. Adapun bab yang ketiga yang kita akan baca sedikit mungkin ya, masih ada waktu ya, masih ada sedikit ya. Dan sekarang kita lihat di bab yang ketiga di halaman 15 tentang tafsir al-Islam ya. Ya, di halaman 15 dari diktatnya kata beliau rahimahullahu taala, babu tafsir al-Islam, bab tentang tafsir al-Islam. Ya, kita bahas dulu babnya ya. Masalah ayatnya nanti kita akan terangkan insyaallah taala di sesi berikutnya. Baik. Ya. Bab sekira sudah dimaklumi ya. Bab itu kan secara bahasa bermakna pintu. Ya, tersimpul padanya atau terkandung dalamnya itu ada sub-sub pembahasan di bawahnya. Itu dari makna bab. Baik. Adapun tafsir, apa itu arti tafsir? Tafsir itu secara bahasa bermakna menyingkap, ya, menjelaskan, itu ya. Itu mana-mana apa? Tafsir, menyingkap atau apa? Menjelaskan, ya. Itu mana tafsir. Dan itu kalau kita bahas ilmu tafsir nanti akan dirinci di situ ya. Dari mana-mana tafsir itu. Tapi kan ini bukan ilmu tafsir ya. Ini pembahasan lain ya. Baik. Kemudian kata yang ketiga di situ kata al-Islam. Ya, di sini apa itu arti kata Islam? Ya, ini kan sudah kita singgung juga sebenarnya di awal dari pembahasan ya. Dari buku ini. Dikatakan kan dia bab dikatakan dia kitab Fadl al-Islam, bab keutamaan Islam. Itu sudah kita bahas ya di awal bab atau di awal dari pembahasan buku ini. Tapi kita bahas lagi sekarang insyaallah taala sedikit agar mudah untuk dipahami bab yang ketiga ini. Al-Islam di sini secara bahasa dia bermakna aslama yuslimu islaman. Ya, dari makna berserah diri, tunduk berserah diri. Ya, adapun secara istilah yang dimaksud di sini Islam adalah Islam yang syar'i ya. Adalah Islam yang apa? Yang syar'i. Ya. Islam yang syar'i itu kan ada dua macam. Ada dua macam. Ya, ada Islam yang umum, ada Islam yang apa? Yang khusus. Ya. Ada Islam yang umum, ada Islam yang apa? Yang khusus. Apa itu Islam yang umum? Ya, sudah kita bahas ya juga ya di awal dari buku ini. Islam yang umum itu adalah Islam yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul. Islam yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul. Itu Islam yang bermakna umum. Ya, definisinya itu diterangkan oleh para ulama atau diterangkan juga oleh Syekh di Al-Usul Tsalatsa ya. Ada 3 perkara di situ dari makna Islam secara apa? Umum. Ada berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk kepadanya dengan ketaatan, dan berlepas dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Itu Islam yang bermakna apa? Umum.
Salam tadi ya. Yang pertama ada berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Ya, istislam lillahi bitauhid. Yang kedua, wal inqiyadu lahu bita'ah. Terikat, tunduk dengan apa? Ketaatan kepadanya. Dan yang ketiga, wal bara'atu minasyirik wa ahli. Berlepas dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ini mana apa? Islam yang bermakna umum. Dipahami ya? Ini seluruh agama Nabi dan Rasul seperti itu. Ya. Dan itu akan masuk di pembahasan bab yang kita akan kaji ini. Ya. Mana-mananya akan mewarnai dari bab ini ya, yang kita akan kaji. Baik. Itu pembagian yang pertama dari Islam yang syar'i. Ya. Islam yang kedua ada Islam yang khusus. Islam yang apa? Yang khusus. Itulah Islam yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Islam yang bermakna apa? Khusus. Ya. Yang mencakup di situ, kalau mau dirinci lagi ada dua perkara di bawahnya. Ya. Apakah mencakup agama itu sendiri? Ya. Dari syariatnya, ya, akidahnya, fikihnya, ya, muamalahnya, akhlaknya, dan seterusnya begitu ya. Metode dalam beragama, itu Islamnya Nabi SAW. Ya. Atau yang kedua, diri Islam yang khusus ini ada rincian lagi di bawahnya. Dia bermakna amalan yang zahir, ya, amalan-amalan yang zahir disertai dengan amalan hati yang membenarkan zahirnya. Ya. Itu juga dari ciri seorang muslim. Lihat ketika Nabi ditanya di hadis Jibril itu yang panjang ya. Ya, sudah pernah mungkin baca, dengarkan ya. Kisah Jibril datang berwujud apa? Manusia. Jibril tanya Nabi, apa itu Islam? Ya, Nabi jawab dengan apa? 5 rukun Islam itu kan. Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 1. Menegakkan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Ini kan Islam yang apa? Yang khusus, tapi dia bentuknya zahir. Terlihat kan? Orang bersyahadat, salat, gitu kan? Zakat, puasa, haji. Tapi kata para ulama di situ harus ada amalan yang batin yang membenarkan apa? Amalan zahirnya. Ya, ini agar terbedakan di situ antara kaum muslimin dengan orang-orang munafik. Yang orang-orang apa? Munafik. Perhatikan orang munafik. Orang munafik juga bersyahadat atau tidak? Hah? Syahadat kan? Ya, munafik bersyahadat di masa Nabi SAW. Mereka salat, hah? Salat di belakang Nabi. Nabi jadi imam. Orang munafik di belakang salat. Ya, tapi salatnya malas ya. Salatnya apa? Malas. Ya. Orang munafik bayar zakat. Ya, mereka zakat juga. Ya, di masa Nabi ya. Tapi kikir. Dibarengi dengan apa? Kekikiran. Orang munafik puasa juga. Hah? Puasa juga. Ya, tapi mereka tidak seperti para sahabat ya. Ya. Mereka juga berhaji ke Baitullah. Tapi dibarengi dengan hal-hal yang mengurangi dari haji tersebut. Ya. Baik. Nah, ini dari hal yang diingatkan oleh para ulama ya. Islam di sini maksudnya Islam dalam artian tadi itu. Ya. Tadi kan sudah kita bagi dua ya. Ada Islam yang umum, ada Islam yang apa? Yang khusus. Nah, yang khusus ini dibawa lagi, terbagi dua lagi. Ada Islam yang mencakup seluruh dari mana agama Islam yang Nabi bawa. Tapi ada juga yang kedua, dia bentuknya amalan zahir yang kembali kepada rukun-rukun Islam tadi. Ya, tapi ada disertai dengan amalan yang batin yang membenarkan apa? Keislamannya. Ini agar terbedakan seorang muslim itu dengan orang-orang munafikin. Dipahami ya? Nah, ini perputaran-perputaran nanti akan dibahas nanti di bab yang ketiga ini. Di bab tafsir al-Islam ini ya. Kadang maknanya kembali kepada yang pertama atau yang kedua dengan rincian-rincian yang sudah diterangkan tadi itu. Baik. Jelasin saya kira ya. Nanti ayat-ayat yang kita akan sini beliau akan bawakan beberapa dalil ya. Ada satu ayat
Dan juga nanti akan beliau bawakan beberapa hadis. Ya, ada sekitaran 4 hadis di sini ya. 3 hadis ya. 1, 2, 3, 4. 4 hadis ya. Baik. 1 ayat 4 hadis. Ini dari hal-hal yang menjelaskan dari mana Islam itu sendiri. Baik. Nah, di sini mungkin ada yang bertanya, apa sisi kesesuaian di sini, Syekh? Kan ini kan sudah 3 bab yang kita akan lewati nanti ya. Yang pertama kan bab keutamaan Islam, sudah diterangkan keutamaan Islam itu apa. Yang kedua bab wajibnya masuk dalam agama Islam, sudah diterangkan. Nah, sekarang bab yang ketiga, ya, tentang tafsir al-Islam. Ini berhubungan ya, berhubungan semua ini. Ya, sisi kaitannya di sini. Bab yang ketiga ini akan menjelaskan, merinci begitu ya, dari mana Islam itu sendiri, yang seorang itu wajib masuk di dalamnya, yang sudah diterangkan metode-metodenya, bagaimana dia masuk dalam agama Islam itu. Dipaham ya, dengan cara dia istiqomah, ya, diikuti sunnah Rasulullah, dijauhi bid'ah, ya taati Rasulullah, ya, dia meninggalkan dari sunnah-sunnah jahiliyah dan seterusnya. Dia mempelajari ilmu agama, paham ya? Baik. Dia muliakan para ulama. Itu kan metode-metode dalam masuk apa? Islam. Ya. Nah, di sini di bab yang ketiga ini akan dirinci di sini dari apa itu mana Islam lebih detail lagi oleh penulis rahimahullah taala dengan ayat dan 4 hadis yang kita akan baca nanti insyaallah taala. Baik, sekali itu dulu ya dari akhir pembahasan kita di malam hari ini. Baik. Ada yang tanyakan? Silakan kalau ada yang kurang dipahami. Apa itu? Apakah ada orang munafik yang ikut kajian gitu? Ada ya, ada. Ya. Jangan kan kajian, salat saja kan ikut. Ya. Mereka di belakang. Ya. Baik. Hanya itulah orang-orang munafik ini ya. Mereka beribadah itu tidak dibarengi dengan amalan hati. Nah, ada kan orang ikut kajian kadang hanya duduk saja, tapi tidak ada ilmu yang masuk di dalam hatinya begitu ya. Nah, baik. Walaupun tidak banyak ya, karena kebanyakan mereka itu orang-orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, tapi itu tidak perlu kita Insya Allah mungkin nanti ada pembahasannya kalau mau dirinci ya, dari sifat-sifat orang-orang munafikin itu. Ya, kadang mereka bergabung bersama para sahabat. Ya, ketika sahabat sudah pergi, mereka bilang begini lagi. Iya. Itu ada kisah-kisahnya diterangkan di surah Al-Baqarah ya. Bagus kalau mau dibahas, difokuskan satu pembahasan khusus tentang ciri-ciri orang munafik agar kita bisa terlepas dari situ. Itu juga dari pembahasan yang penting ya dalam masalah ini sebenarnya. Tapi pokoknya kita bahas dulu ini buku ini. Itu insyaallah taala dari hal yang cukup sebagai dasar begitu ya, dalam seorang itu membedakan antara mana muslim dan mana selain muslim. Apakah dia dari kalangan orang munafik atau dari agama-agama yang lain. Jelas ya? Baik. Jadi kalau mau dibilang mereka bergabung juga dengan Nabi dan para sahabat, itu bergabung mereka, duduk bersama-sama kadang. Ya. Hanya ketika sahabat sudah pergi, tinggal mereka di situ semuanya sama-sama mereka sudah. Ya. Mereka mulai lagi membahas hal-hal yang dengannya itu Islam akan runtuh begitu. Jelas ada arah-arah ke situ begitu. Ya, kebencian pada Islam dan seterusnya. Dipahami ya? Nah, tapi kalau sama-sama para sahabat duduk, ya mereka bicaranya bagus. Mereka bicaranya bagus. Itu orang munafik. Kalau bicara kan sering dusta begitu kan. Nah, ketemu sahabat orang beriman bagus bicaranya. Setelah sahabat pergi, ya Nabi dan para sahabat pergi, ya sudah sama-sama mereka. Itu lain lagi bicaranya di belakang. Dipahami ya?
Itu ada ya di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu mungkin ada rincian-rinciannya. Mungkin kita kalau mau dibahas juga ada pembahasan khusus yaitu ayat-ayat seputar orang-orang munafikin. Bahkan diterangkan dalam Al-Quranul Karim ya, ada satu surah. Itu surah apa? Al-Munafikun di juz 28 ya. Itu bagus kalau mau dirinci itu. Ya, dari tafsir ayat-ayat tersebut akan menjelaskan tentang hakikat dari keadaan mereka begitu. Baik. Ya, saya kira itu dulu mungkin ya. Waktunya sudah masuk. Kita akhiri majelisnya dan insyaallah taala mungkin kita akan sambung lagi tafsir Islam di sesi berikutnya ya insyaallah taala. Baik. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.